Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para Pojanepers, apa kabar? Berjumpa kembali. Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan mengupdate info terbaru mengenai penerimaan P3K tahap kedua 2021. Namun sebelum itu, teman-teman bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya. Oke teman-teman, terima kasih. Di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai passing grade atau ambang batas dari P3K 2021. Oke teman-teman, langsung saja. Sebenarnya untuk passing grade atau ambang batas minimal untuk P3K tahap 2 atau 2021 ini belum ada atau belum diterbitkan oleh Kemenpan RB. Di sini hanya ada passing grade untuk penerimaan P3K pada tahap 1 atau 2019 kemarin. Dan ini juga bisa dijadikan referensi buat teman-teman untuk semakin lebih giat belajar dan termotivasi untuk belajar lagi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bobot atau skor dari masing-masing soal P3K. Jadi teman-teman perlu ingat ya, ini passing grade tahap 1 2019, bukan tahap 2 2021. Untuk tahap 1 kemarin itu ada kompetensi teknis dengan jumlah soal ada 40 dengan skor jika benar mendapatkan 3 dan salah mendapatkan skor 0. Untuk kompetensi manajerial ada 40 soal dengan skor benar 1 dan 0 untuk salah. Selanjutnya ada kompetensi sosial kultural dengan jumlah soal 10 nomor dan jika benar mendapatkan skor 2 dan jika salah mendapatkan skor 0. Terakhir ada tes wawancara dengan jumlah soal 10 nomor. Untuk skornya itu akan mendapatkan skor 1, 2, dan 3 seperti TKP ya. Sedangkan jika tidak menjawab akan mendapatkan skor 0. Jadi teman-teman perlu ingat lagi, ini bukan passing grade tahap kedua P3K 2021. Ini merupakan passing grade tahap pertama 2019, yaitu berdasarkan Permenpan RB nomor 4 tahun 2019. Nah, ini dia pasalnya teman-teman. Jumlah soal dan pembobotan nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf B dan huruf C meliputi A. Kompetensi teknis terdiri dari 40 soal dengan bobot jawaban benar bernilai 3 dan salah bernilai 0. Seperti yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian selanjutnya di pasal 7 yaitu di ayat pertama, peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, huruf B dan huruf C paling rendah 65 dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42. Jadi itu merupakan nilai ambang batas atau passing grade dari P3K tahap pertama 2019. Kemudian di ayat 2, apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat pertama, peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D, paling rendah 15. Jadi untuk wawancara itu ambang batasnya atau passing grade-nya itu dengan skor paling rendah 15. Kemudian di pasal 8, nilai wawancara dipergunakan apabila peserta memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2. Nah, selanjutnya di pasal 9, peserta yang dinyatakan lulus seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja harus memenuhi syarat. Yang pertama itu memperoleh nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan kesesuaian dengan usulan kebutuhan atau formasi instansi dengan cara pemeringkatan untuk masing-masing kelompok jabatan. Selanjutnya info lainnya itu mengenai apakah jurusan pendidikan bisa mendaftar di tempat lain selain sekolah, seperti kantor atau yang lainnya. Pertanyaan ini mungkin sering sekali terlontar dari beberapa teman-teman setelah mengetahui tidak ada penerimaan CPNS lagi untuk guru.
Dan jawaban dari pernyataan atau pertanyaan tersebut apakah ada atau tidak ada. Dan ternyata jawabannya ada. Langsung saja di sini saya akan memperlihatkan filenya. Rincian penetapan kebutuhan pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2019. Jadi teman-teman, ini adalah rincian formasi pada penerimaan CPNS tahun 2019 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini di bagian ketiga atau nomor 3 pada jabatan analis kata dan istilah, di sini saya akan perbesar sedikit. Untuk kualifikasi pendidikannya itu ada S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, S1 Pendidikan Bahasa Indonesia, S1 Sastra Indonesia, dan S1 Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi teman-teman, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu ada jurusan pendidikan yang diterima. Kemudian yang lainnya di nomor 6 juga ada jurusan pendidikan, yaitu pendidikan luar sekolah, yaitu jabatan analis mutu pendidikan. Kemudian selanjutnya di nomor 10 di nama jabatan analis sistem informasi dan jaringan, dan kualifikasi pendidikannya itu ada S1 Pendidikan Komputer. Untuk pendidikan komputer ini biasa jadi guru komputer ya jika di sekolah-sekolah. Oke teman-teman, itu adalah beberapa tadi jurusan pendidikan yang bisa masuk di kantoran, bahkan masuk di kementerian. Oke teman-teman, sekian dulu untuk informasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.